Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakli Khalid Al-Ghifari akan menjelaskan biografi tentang Insinyur Juanda Kartawijaya. Yang pertama, latar belakang. Insinyur Juanda lahir di Tasikmalaya pada tahun 1911 dari keluarga priai Sunda. Latar belakang pendidikan teknik sipil di Technische Hogeschool Bandung memberikan landasan intelektual bagi perannya sebagai seorang teknokrat. Sebagai seorang profesional, ia tidak hanya berfokus pada bidang teknik, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap perjuangan bangsa. Yang kedua, peristiwa. Insinyur Juanda Kartawijaya adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam perannya sebagai Perdana Menteri Indonesia terakhir pada era demokrasi liberal. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang terkait dengan Insinyur Juanda. Yang pertama, Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Deklarasi ini merupakan salah satu warisan terbesar Insinyur Juanda dalam memperjuangkan kedaulatan maritim Indonesia. Ia menyatakan bahwa Laut Indonesia mencakup laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi ini menjadi dasar konsepsi negara kepulauan atau archipelagic state yang kemudian diakui dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Deklarasi ini memperluas wilayah laut Indonesia dari teritorial sea selebar 3 mil menjadi wilayah laut yang menghubungkan antar pulau. Yang kedua, sebagai Perdana Menteri ke-10 Indonesia dari tahun 1957 sampai 1959. Insinyur Juanda menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia terakhir sebelum diberlakukannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri era demokrasi liberal. Yang ketiga, penguatan infrastruktur dan transportasi. Insinyur Juanda juga dikenal sebagai seorang insinyur yang berperan dalam pembangunan infrastruktur, seperti perencanaan pembangunan Waduk Jatiluhur yang bertujuan untuk irigasi, pembangkit listrik, dan pengendalian banjir, serta pembangunan jaringan transportasi untuk mendukung ekonomi nasional. Yang keempat, Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Insinyur Juanda turut berperan dalam mendukung Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara. Dekret ini menandai perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Yang kelima, wafatnya Insinyur Juanda pada 7 November 1963. Insinyur Juanda meninggal dunia pada usia 52 tahun. Untuk menghormati jasanya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Insinyur Juanda pada tahun 1963. Nama beliau juga diabadikan dalam berbagai tempat seperti Bandara Hussein Sastranegara yang diubah menjadi Bandara Internasional Juanda di Surabaya. Insinyur Juanda adalah sosok visioner yang berjasa besar dalam memperkuat kesatuan Indonesia, baik dari segi geografis maupun politik. Peran dan gagasannya masih relevan hingga saat ini. Kesimpulannya, Insinyur Haji Juanda tidak hanya dikenal sebagai Perdana Menteri terakhir Indonesia, tetapi juga sebagai seorang visioner yang mempersatukan Nusantara melalui Deklarasi Juanda. Kontribusinya yang besar terhadap kedaulatan dan pembangunan Indonesia menjadikannya salah satu tokoh yang dikenang sepanjang masa. Warisannya tetap hidup dalam sejarah dan pembangunan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.